Bismillah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para hujjat, para orang tua saya yang hadir saat ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Dan yang sama-sama kita hormati saudara kita Umar Dhani sekeluarga besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, panjang umur, dan banyak kemudahan bagi beliau dan keluarga, pada khususnya dan tentunya kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita. Semoga dalam setiap pertemuan, perjumpaan, dan perkumpulan kita ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan kembali membaca kitab Bidayatul Hidayah. Untuk mengambil keberkahannya seperti biasa akan kami bacakan dulu, baru nanti diterjemahkan kurang lebihnya dalam bahasa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala wa ammal batnu fakhfadhu an tanawulil harami wasyubhati wahris ala talabil halali. Fa'idha wajadtahu fahris ala an tattasira ala maduna syiba'i wa inna syiba'a yuqassil qalba wa yubsitu dhihna wa yubtilul hifdha wa yusakkilul a'dha'a anil ibadati wal ilmi wa yuqawwish syahawati wa yansuru junudasy syaitan. Wasyiba'u minal halali mabda'u kulli syarrin fa kaifa minal harami wa talabul halali faridatun ala kulli muslimin wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil harami kal bina'i ala sirjini wa huwa ziblu wallahu a'lam. Jadi 7 anggota berikutnya, salah satunya itu adalah malam ini kita akan membacakan perut ya. Maka disebutkan bahwa maka hendaknya kita semua ini bisa menjaga, memelihara perutmu itu daripada memakan makanan yang haram atau yang subhat. Dan berusahalah untuk
mencari makanan yang halal. Maksudnya, ya, makanan yang masuk ke dalam perut kita ini diusahakan itu makanan yang halal. Mencari rezeki dengan cara yang benar, kemudian ya, rezeki yang baik yang halal ini kita belanjakan. Kita ada makanan yang bisa kita makan atau yang kita kenakan, semuanya itu dari cara yang halal, ya. Dan bukan hanya larangan di sifatnya yang haram saja, tidak. Yang subhat pun jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Subhat itu maknanya samar, ya, tidak jelas, halal haramnya tidak jelas. Nah, ini jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Ya, maka setiap yang haram, ya, itu masuk ke dalam perut, makanan dari hasil yang haram tadi masuk ke dalam perut, tumbuh di dalam tubuh, ya, di dalam dagingnya, maka disebutkan neraka lah yang paling berhak. Ya, maka berat, ya, saudara-saudaraku, ya, tentang tanggung jawabnya ini. Maka ya, sudah sebaiknya bagi kita semuanya untuk berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ada barang yang masuk di dalam perut ini dari perkara-perkara yang haram atau subhat. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa apabila kita telah mendapatkan ya makanan yang halal tadi, maka hendaklah ya merasa cukup ya dengan makanan tersebut, dan hendaklah engkau berhenti sebelum kenyang. Ya. Makanya kan Nabi itu memerintahkan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini dah belum terduduk, belum berhenti. Nah, apalagi kasus Ramadan kemarin. Segala masuk dalam perut, cabak sampah, ya, celimpungan masuk, apalagi lenggang masuk, pempek panggang masuk, roket masuk, hebat orang Palembang, ya, roket masuk. Ya. Akibatnya apa ini? Ya. Ini tolong diingat, kita makan yang halal saja, yang halal ya. Kita makan makanan yang halal. Yang halal ini kita konsumsi. Ya, perut jadi kenyang ini, maka itu pun tidak baik. Ya, tidak baik. Karena apa? Orang yang dalam posisi perutnya kenyang ini akan merusak hatinya, akan memendekkan akalnya, dalam artian kalau dia punya hafalannya berkurang, lupa. Dan dia dibuat menjadi malas, dan ini sangat dilarang bagi mereka yang sedang menuntut ilmu. Ya, bagi kita yang menuntut ilmu ini dilarang keras kalau makan itu kenyang-kenyang. Kenapa? Membuat orang bodoh itu dengan sebab dia kenyang. Ya. Perut yang kenyang akan membuat orang itu menjadi malas untuk beribadah, apalagi mencari ilmu. Makanya kenapa sunnahnya kalau makan itu sistem halaqah itu. Ya, ada 4 orang yang kalau orang sekarang itu mikir, mana nak kenyang makan model macam itu. Mereka nggak paham. Itulah yang dianjurkan. Ya. Dengan makan sistem halaqah tadi, maka di situ apa maknanya berbagi. Mikirkan antara satu dengan yang lainnya. Makanlah yang cukup. Ya. Makan yang cukup. Jadi jangan sampai kita dirusak oleh hal-hal yang demikian ini. Dan Allah sangat tidak menyenangi hambanya yang dalam posisi kenyang. Ya. Itu yang halal. Bagaimana kalau yang masuk ke dalam perut itu dari hasil yang haram? Maka yang lebih berhak itu adalah neraka. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan tidak hanya itu saja, digambarkan bahwa
perut yang kenyang tadi itu akan menguatkan syahwat. Ya. Syahwat itu kalau orang syahwatnya memuncak itu artinya apa? Awal daripada keburukan. Ya. Itu syahwat. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk apa nih? Selalu menghindari syahwat. Nafsu syahwat yang ada di dalam diri kita ini setiap orang ada. Maka kita ini diperintahkan jangan dikendalikan oleh syahwatnya, maka kendalikanlah nafsu syahwat yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang celaka. Kan pernah disinggung itu. Musuh manusia itu ada berapa? Ada 3. A'da'ul insani salah satu. Dunyahu wa syaitanuhu wa nafsuhu. Musuh manusia itu 3. Dunia, syaitan, nafsu. Fakhtariz minad dunya bizuhdi biha. Wakhtariz minad syaitani bimukhalafatihi. Wakhtariz minan nafsi bitarkis syahawati. Kalau ingin selamat dari dunia itu dengan zuhud. Kalau ingin selamat dari syaitan kita harus melawannya. Kalau ingin selamat dari nafsu kita harus meninggalkannya. Kita tidak berbicara dunia dan syaitan. Untuk mengalahkan dunia saja begitu sulit. Masuk pada musuh yang kedua melawan syaitan lebih sulit. Kemudian masuk musuh yang ketiga berupa syahwat nafsunya lebih berat lagi. Bahkan dari sekian 3 musuh ini yang terberat itu adalah nafsu. Maka kita ini harus bisa mengendalikan syahwat. Itu orang kalau dia sudah dalam posisi kenyang itu ya, menumbuhkan nafsu syahwat yang begitu kuat, maka dikatakan apa nih? Awal dari keburukan itu disebabkan oleh nafsu syahwatnya. Maka hukumnya wajib bagi setiap muslim itu untuk mencari makanan yang halal. Berusaha mencari rezeki yang halal. Itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Bahkan ya, orang yang dalam posisi dia kenyang itu ketika dia berbuat, melakukan satu ibadah atau mencari ilmu dengan memakan makanan yang haram tadi, artinya begini, kalau kita posisinya perut itu kenyang, kita melakukan ibadah, kita menuntut ilmu, itu diibaratkan seperti apa? Mendirikan satu bangunan di atas kotoran sampah. Yaitu. Paham maksudnya? Tidak ada gunanya. Nggak ada harum-harumnya. Nggak ada baik-baiknya. Ya. Nggak ada baik-baiknya. Maka teman-teman sekalian, mulai sekarang berusahalah semaksimal mungkin untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Sunnah-sunnah Nabi. Jangan ini ada kesempatan kapan lagi. Nah, ya. Majlis itu nasi minyak, nasi biryani. Nah, di rumah dak kati laju. Malam ini dak kati galak makan ya. Nyesel hadir pengajian lah tahu ini. Ya. Dak maksudnya makan, tapi berhenti sebelum ya. Mana Ustaz kalau berhenti sebelum kenyang makanannya udah habis ke ya, namanya lagi subuh kan ya. Tapi ingat jangan dengan sebab makan itu tidak sholat subuh. Bisa begitu? Siapa yang ngomong bisa tadi? Ya. Iya. Ya. Nah, ini harus menjadi perhatian. Ya. Fa idza qanita fis sanati biqamisin khashinin wa fil yaumi bi raghifaini minal
khushkari wa tarakta taladzuda bi atayibil udum. Ya, lam yu'wizka minal halali ma yakfika fal halalu kasir. Bahkan ini disebutkan kalau apabila engkau merasa cukup dalam setahun itu, ya, dengan hanya memakai sehelai baju yang kasar, ya, artinya dalam setahun itu kita bisa mengenakan pakaian ini dengan cara sederhana, tidak banyak pakaian yang kita dapati. Kemudian siang malam, misalnya cukup hanya dengan makan roti kering 2 potong, ya, maka bahasanya jadilah, ya, dengan mengesampingkan semua kelezatan-kelezatan yang lainnya dan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Artinya di sini harus pandai-pandai mensyukuri. Maka di sini ada satu kisah orang yang pandai bersyukur, orang yang qanaah, orang yang menerima apa yang diberikan oleh Allah. Ada majlis, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah itu di dalam di tengah-tengah penyampaian majlis itu beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan gini, bahwa sebentar lagi ada seorang laki-laki calon penghuni surga. Nah, yang masuk ada seorang laki-laki dengan cambang bewoknya yang lebat, basah muka dan cambang jenggot itu, dan tangan kirinya itu memegang sendal. Di hari yang kedua ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama, di hari yang ketiga ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sama, yang masuk juga adalah orang yang sama. Maka kata sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, beliau mengatakan berarti yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sahabat ini. Maka ketika sahabat ini mau balik ke rumah, nah ini sahabat Sayyidina Abdullah ini mencari tahu di mana keberadaan, sehingga didapati tempat tinggalnya, ia mengunjunginya, yang kemudian dia berbohong, ya, dia berbohong. Wahai sahabatku, boleh tidak saya bermalam tinggal di tempatmu ini selama 3 hari? Kata sahabat ini, silakan, karena saya sedang berselisih dengan orang tua saya, dengan ayahanda saya. Silakan. Nah, maksud dari kebohongan ini sebenarnya adalah untuk melihat, ingin tahu ibadah apa yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga dikatakan calon penghuni surga. Ini kalau Rasulullah yang mengatakannya itu bukan kebohongan, karena lisan beliau sallallahu alaihi wasallam dijaga kesuciannya oleh Allah. Malam pertama ibadahnya biasa saja, mau subuh bangun bersuci ke masjid sebelum azan. Hari kedua begitu, hari ketiga pun sama. Ketika waktu yang sudah ditentukan ini berakhir, maka sahabat Sayyidina Abdullah ini, ya, menemui sahabat ini, ya, mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia telah berbohong. Sesungguhnya tidak sedang berselisih dengan ayahandanya. Berbohongnya ini karena ingin tahu, engkau ini dikatakan sebagai orang penghuni surga oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah yang mengatakan itu kebenaran, berarti ada ibadah yang istimewa. Apa jawab sahabat ini? Sebagaimana yang kau lihat 3 malam engkau tinggal di tempatku, apa ada ibadah yang istimewa? Tidak ada, sama seperti yang lain. Nah, sahabat ini mungkin, ya, mungkin karena saya dikatakan penghuni surga karena saya itu, ya, selalu apa? Mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Dapatnya besar, saya berbaginya besar. Dapatnya kecil, saya berbagi kecil. Yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,
itu tidak membuat saya berburuk sangka kepada Allah. Tapi saya terima semua itu. Ya. Hidup dalam kesederhanaan. Ya. Tidak pernah berpikir tentang impian-impian kemewahan. Maka dengan sebab saya menerima, bersyukurilah, mungkin dikatakan oleh Rasulullah SAW calon penghuni surga. Ini nih modalnya. Kalau dalam setahun, nah ini bahasanya, ya, kita itu hanya mengenakan baju pakaian, ya, yang begitu sederhana, kualitasnya tidak begitu baik, dan itu merasa cukup. Keseharian yang dia jalani siang malam hanya dengan memakan 2 potong roti kering, itu pun cukup. Disyukuri pemberian dari Allah dengan mengesampingkan semua kelezatan-kelezatan yang ada di benak pikirannya. Dan dia sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka sudah. Ya, jangan berpikir yang lain lagi. Ya, jangan berpikir yang lain lagi. Makanya nih, kalau yang punya pakaiannya banyak, jangan disimpan-simpan. Ya, dipakai. Kaget Pak Ustadz, ini nih pakaian yang lama masih bagus. Ini untuk lebaran tahun depan. Lebaran masih lama, dipikirkannya sekarang. Tahunya dipakai belum mati. Ya. Yang nikmati siapa? Wong lain. Ya kan? Keanehan kita ini, saudara-saudaraku, repotnya mah ini. Kehidupan yang belum dijalani beberapa tahun yang lalu dipikirkannya sekarang. Ada tak macam itu? Nah itu kan. Yang benar itu yang sekarang ini yang dijalani. Ada saatnya rezeki lebih, makan lemak, ya makan lemak. Ya besok nanti mencari lagi. Karena apa? Orang hidup itu masih diberi rezeki. Kalau orang itu sudah tidak ada rezekinya, berarti siap-siap baik. Siap-siap baik. Paham maksudnya? Ya. Ini maaf nih, orang tua kita yang sudah pensiun. Orang tua kita yang sudah tidak punya pekerjaan lagi, tidak punya penghasilan, tapi rezekinya dari anaknya. Berarti wong tua kita itu masih hidup. Nah, kalau anak tidak ngenju, uang lah sudah tidak perhatian, ditutup rezekinya, ya sudah nunggu baik. Insya Allah mati. Ya. Nah, ini keanehan kita tuh begitu. Memikirkan kehidupan yang belum dijalani, yang pasti sekarang dilewatkan. Nah ini repot. Dirubah polanya. Ikuti nasihat Imam Ghazali. Ya. Kalau sudah mendapati hari ini cukupnya dengan makan sepotong roti, ya sudah. Itu sudah merasa cukup. Dengan tidak memikirkan atau mengesampingkan kelezatan-kelezatan yang lainnya. Ya. Jadi perkara yang halal itu banyak. Ya. Tapi kalau kita itu sudah memakan makanan yang halal tadi, maka tidak perlu bagi kita itu untuk apa? Untuk meneliti kembali, ini apa yang saya makan ini. Padahal kita sudah tahu ini dengan cara yang halal. Ya. Maka kata Imam Ghazali, kalau kita tuh mendapatinya dengan cara yang baik, mendapatinya dengan cara yang ma'ruf, mendapatinya dengan cara yang halal, maka tidak perlu mengkoreksi tentang apa yang dimakan itu. Bahasanya nak diselidiki, tidak perlu. Ya. Yang dikhawatirkan itu cuma satu. Kalau seandainya ada tawaran, ya, contoh nih, ya, ada raja yang zalim dengan pegawai-pegawainya. Kemudian ada lagi apa? Uang yang tidak begawi, tapi dia jual arak, jual khamar, dia berjudi. Ya. Dia berjudi. Nih, kalau dia orang-orang ini memberi ya. Artinya kita ini mendapatnya dengan cara yang halal, tapi ini barang-barang bukan barang halal. Bukti ada, kita melihat secara langsung, maka dikatakan apa nih?
Ini orang ini ketika dia menerimanya itu melakukan perbuatan yang haram. Ya. Paham enggak maksudnya? Misalnya di kampung kita nih, wajib datang, kita tahu itu sedulur kita, saudara itu jual narkoba. Tahu kita. Ya, penghasilannya besar. Kemudian dia buat satu acara, buat pengajian, ngundang ceramah. Ya, buat pengajian. Kita diundang. Wajib datang nggak? Tidak wajib datang. Kalau tidak datang boleh nggak? Boleh. Jangan didatangi. Apalagi kita ikut makan di dalamnya. Dengan catatan kalau kita tak tahu. Ya. Duh, alasannya apa nih? Ya dia lagi menentang perintah Allah. Berani, kenapa kita tidak berani menentangnya? Nyata-nyata dia itu melakukan satu kemaksiatan. Ya. Nah, ini yang begini nih, buktinya ada kuat, maka jangan mudah-mudah menerima. Beda ya bahasa kalau, ya ini nih diluruskan lagi nih. Beda kalau orang berdakwah nih. Ya. Dia menafikan murni dakwanya, nggak ada niatan kemana-mana. Ketika itu ada yang memberi, jangan ditolak, diterima, diniatkan sebagai kebaikan orang itu terhadap kita. Misalnya nih, malam ini ada yang ngejuk aku terima. Iya Pak. Niatkan kebaikan itu untuk yang memberi. Ini tangan ini nyema ini, kirinya ini. Mama. Ini tidak boleh. Ya. Yang penting kita berdakwah itu dimunculkan keikhlasannya, tidak berharap kepada sesuatu yang lain, berharap keberkahan, kebaikan, ridhonya Allah. Tapi ketika ada yang berniat memberi, jangan ditolak. Niatkan itu kebaikan dari orang tua kita, saudara kita untuk kita. Sehingga apa? Tidak sia-sia bagi yang memberi. Nah, ini kemudian dicontohkan lagi di sini. Ya, tentang wakaf. Ya, tentang wakaf. Janganlah kita memakan harta wakaf itu sebelum dapat izin dari orang yang mewakafkan. Ada orang mewakafkan satu bangunan. Ya, satu bangunan. Ya, madrasah. Artinya tempat penuntut ilmu. Kalau dari orang yang menuntut ilmu ini ada satu saja dia menuntut ilmunya itu tidak sungguh-sungguh, bahasanya main-main, maka haram baginya untuk menikmati hasil wakaf itu. Karena itu untuk penuntut ilmu. Ya. Maka tinggalkan kemaksiatan. Jangan sekali-sekali kita berani-berani memakan, menggunakan yang bukan menjadi haknya. Ya, hati-hati. Ya. Kemudian masih menyangkut masalah ya, perut yang harus dijaga ini, jangan sampai kita masuk ke dalam perut itu adalah perkara yang subhan atau haram, yaitu peringatan kerasnya. Nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini adalah bahwa hendaklah engkau ya, merujuk ya, atau wajib mengetahui cara mencari harta yang halal tadi. Dan ini mencarinya itu menjadi hukum yang wajib. Ya, harga mati bahasanya. Ya. Karena ini dampaknya berpengaruh besar. Ya. Dengan
apa yang masuk ke dalam perut itu. Ketika kita dituntut wajib mencari rezeki makanan yang halal, itu sebagaimana diwajibkan kita itu melaksanakan sholat lima waktu. Jadi perumpamaannya ini mencari rezeki yang halal, makanan yang halal itu sama dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Hukumnya wajib. Berarti ini nggak bisa dirubah-rubah. Ya, nggak bisa dirubah-rubah. Dan ini mengharapkan keberkahan. Memberi makan anak istri dengan makanan yang halal, dengan pekerjaan yang halal, maka itu akan berdampak baik kepada istri dan anaknya. Maka jangan pernah berharap keturunan kita itu lebih baik dari orang tuanya kalau yang kita berikan kepada mereka itu dengan cara yang tidak halal, haram, atau dengan cara yang subhat. Nah, itu tentang masalah perut. Kemudian berikutnya adalah menjaga kemaluan. Ya. Menjaga kemaluan. Fafathu an kulli ma harramallahu ta'ala wa kun kama qala Allah tabaraka wa ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wala tasilu ila hibdil farji illa bihibdil aini 'anil nadhari wa hibdil qalbi 'anil fikri wa hibdil batni 'anis subhati wa 'anis shibai fa inna hadhihi muharrikatus syahwati wa magharisuha. Pun ini kita diperintahkan ya tentang masalah menjaga kemaluan ini, maka hendaklah engkau menjaga kemaluan itu dari apa-apa yang diharamkan ya, oleh Allah Ta'ala, dan hendaklah engkau menjadikan dirimu itu seperti golongan yang disifatkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya ya, apa itu? Nah ini dibacakan ini, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin ya. Dan mereka yang selalu menjaga kemaluan mereka kecuali itu terhadap istri-istri mereka dan hamba cahaya yang mereka miliki. Dan orang-orang seperti ini jangan dicela ya. Kemaluan itu diperuntukkan untuk yang sudah disahkan ya. Karena itulah seberuntungnya umat Nabi Muhammad SAW itu adalah mereka menyalurkan hasratnya itu ke tempat yang halal. Dalam arti ini mereka yang sudah menikah. Siapa yang belum kawin? Hah? Nah, insyaallah di majelis ini kita doakan cepat dapat jodoh. Ya. Nah, ini agak nyimpang dikit, tapi masih berkenaan ini nasihatnya, menjaga kemaluan ini. Ya. Bahwa pernikahan itu ya, yang diajarin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar menyalurkan hasrat biologis belaka antara laki dan perempuan. Pernikahan itu bukan hanya sekedar berhubungan intim antara laki dan perempuan, namun lebih dari itu. Pernikahan yang dicanangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam program-program agama beliau adalah salah satu bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah. Ini perbuatan yang tadinya haram, ketika diisahkan dalam ijab qabul itu, maka yang haram tadi bernilai ibadah. Dan orang yang menikah itu telah sempurna separuh agamanya. Separuhnya tinggal diisi dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad dini falyattaqillaha fin nisfil baqi. Ya. Apabila telah menikah seorang hamba itu sempurna agamanya ya. Separuh agama sudah dia dapat,
Kemudian separuhnya lagi tinggal diisi dengan nilai-nilai ketakwaan. Nah, inilah orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya. Dan kemaluan itu tidak bisa kita jaga atau menyalurkan seks kemaluan tadi bukan pada tempatnya, ini bisa saja terjadi. Mengawalnya dengan apa ini? Kata Al-Imamul Ghazali, dengan penglihatan. Melihat perempuan yang bukan muhrimnya, membanding-bandingkan perempuan yang bukan muhrimnya dengan istrinya yang sudah punya anak 3, 5, 8. Ya. Kan kita kan kadang-kadang cek itu. Oh, mati cantik yang begini. Hah? Hah? Main itu dah. Mantap punya. Hah? Seneng nih ningok dosa tadi. Was ningok wong rumah ringan. Oh ya, aku ngeneknya ningok gini. Ada model macam itu. Hah? Hati. Yeah. Hati. Yeah. Hati beda, baik. Sama. Ya. Nah, ini terjadinya ketidakmampuannya kita menjaga kemaluan ini mengawalnya dengan pandangan mata melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Apalagi sekarang yang terjadi ya, di era kita sekarang ini. Yang namanya HP itu banyak kebaikannya juga banyak keburukannya. Dan yang merusak itu bukan mereka yang non-muslim. Kadang-kadang saudara kita sendiri. Dia mengumbar aurat, mencari rezeki sebanyak-banyaknya dengan mengumbar auratnya. Menjadi kebanggaan aurat itu dilihat oleh orang lain. Kita yang tidak mampu ini kadang-kadang menjadi tontonan yang menarik. Karena apa? Itu tadi. Karena niat menikah tadi bukan ibadah. Karena kecantikannya. Tolong nih diingat, kalau orang menikah niatnya itu adalah karena kecantikan perempuan, maka dia tidak akan pernah abadi lama. Akan hancur di persimpangan jalan. Karena apa? Kecantikan itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Perempuan itu kalau udah punya anak dari keturunan kita, maka posisi tubuh saja akan berubah. Maka kalau yang dilihat cintanya, maka nggak akan bisa. Tapi yang dilihat apa? Perhatian dan sayang. Cak Dito ini Pak, ini maaf nih ya, yang hadir di hadapan kita ini kan para orang tua kita. Boleh tanya yang masih punya istri. Tinggal berdua, bisa tidur kalau pakai balsam. Bayu bu, kalau cak tidur, masuk angin. Nah, mulai minyak GPO tuh. Oh, so, nah itu dah Pak. Ini kalau yang beginian, kalau menanamkannya cintanya sampai kecantikannya saja, enggak bisa. Tapi kalau perhatian dan sayangnya, nah itu yang betul. Semakin tua, semakin cinta, semakin asik. Inilah orang tua kita yang dia menikah niatnya adalah untuk ibadah. Nah, itu. Maka salah satu fungsi atau yang paling baik untuk sama-sama kita menjalaninya bahwa itu tadi menghindari menjaga kemaluan itu pertama pandangan mata. Jangan melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Yang kemudian yang kedua adalah dengan sebab makan yang kenyang tadi. Kan tadi disebutkan menambah syahwat. Ini tidak karuan ini. Kalau wong sudah makan kekenyangan itu, syahwatnya bertambah. Maka dia tidak bisa mengendalikan diri. Mengumbar kemaluannya kemana-mana. Mampir di mana beda apa. Yang penting balik botol. Isi nak belamburan kemana-mana tidak apa-apa. Yang penting balik botol. Nah ini kacau. Nah ini Pak, tolong Bu, jangan jadi kebanggaan kalau istri kita tuh ngomong begitu.
Pak, isi botol nak kamu tumpahkan kemana tidak apa-apa, yang penting botolnya balik. Nah ini tidak bagus bini model macam ini. Ya, ya. Nanti bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu. Ya. Kemudian menjaga kemaluan juga, ini bisa kita memelihara menjaganya kalau kita tidak mempunyai pemikiran yang aneh-aneh. Ya. Karena terjadinya satu kejahatan itu awalnya dia lihat, kemudian dia pikirkan. Nah, itu sudah pasti. Makanya kita yang sudah hadir majlis ini berpikiran itu apa? Positive thinking saja. Yang baik-baik saja. Ya. Kalau kita itu sudah punya, artinya hak yang sah untuk dimiliki, kenapa kita harus berpaling dengan yang lainnya? Ya. Sejauh apapun kita, dalam posisi kita kedinasan, kalau kita memang punya hak yang itu sah untuk diri kita, maka kita nggak usah perlu khawatir. Ya. Kenapa? Kapanpun itu kita bisa menyalurkannya. Inilah ya, indahnya ajaran Islam itu. Dengan kita mampu menjaga kemaluan itu, maka kita semua ini insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak masuk ke tempat yang hina-dina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya dua anggota saja dulu. Ya. Tinggal nanti kita akan berbicara masalah kedua tangannya, ya. Kemudian nanti kedua kaki. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا